Anda untuk kesempatan di siang hari ini, kembali saya Kikin akan memandu acara Bincang Sehat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, yang untuk kesempatan hari ini mitra pendengar sudah hadir di studio selaku narasumber dari UPTD Puskesmas Batu Retno 1 dan UPTD Puskesmas Wonogiri 1. Kita akan membahas berkaitan dengan pelayanan vaksinasi booster COVID-19. Ya, sudah hadir dan kita akan menyapa Dr. Sustiadi Mkes, ini selaku Kepala UPTD Puskesmas Batu Retno 1. Kemudian Dr. Nancy Rika K, PLT KUPTD Puskesmas Wonogiri 1. Selamat siang semuanya. Selamat Selamat siang. siang. Iya, senang sekali ini kita bisa bersama-sama ngobrol-ngobrol bareng berkaitan dengan pelayanan vaksinasi booster COVID-19, di mana memang ini menjadi satu target percepatan ya di Kabupaten Wonogiri khususnya untuk pelayanan vaksinasi booster COVID-19. Nah, sebelum kita ngobrol tentang pelayanan vaksinasi booster COVID-19, tentunya mitra pendengar juga ingin mengetahui yang ada di Puskesmas Batu Retno 1, kemudian yang ada di Puskesmas Wonogiri 1. Baik, ke yang jauh dulu ini ya. Iya, Dokter Sustiadi atau saya lebih ini memanggilnya lebih familiarnya Dokter Sus gitu ya. Iya, betul. Iya, Dokter Sus, kita tahu bahwa Batu Retno atau Puskesmas Batu Retno 1 ini terletak di sisi tenggara, istilahnya sisi tenggara ya, dari ibu kota Kabupaten Wonogiri. Jaraknya sih mungkin sekitar 50 atau mungkin 40 lebih seperti itu ya dok ya. Betul. Iya. Nah, tentunya kita juga pengen mengetahui Puskesmas Batu Retno 1 ini untuk wilayah kerjanya di mana saja ini dok? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya buat para pendengar Radio RGS. Perkenalkan saya Dr. Sustiadi Mkes, Kepala UPTD Puskesmas Batu Retno 1. Puskesmas Batu Retno 1 dari pusat kota sekitar 45 km ya 45 jaraknya. ya. Iya. Dengan merupakan puskesmas perawatan, ya, puskesmas perkotaan dengan perawatan dan membawai 9 desa kami. 9 desa Ada ya dok. 9 desa wilayah binaan kami. Seluruhnya di Batu Retno ada 13 ya, yang 4 desa wilayah Puskesmas Batu 2, yang 9 desa wilayah Puskesmas Batu Retno 1. Oke. Nah, ini untuk puskesmas sendiri di Batu Retno ini melayani apa saja nih dok di sana dok? Ya mestinya sesuai dengan tupoksi kami ya, melaksanakan upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat ya, yang ada di tempat kami. Semua pelayanan ada, untuk pelayanan dasar, dan rawat inap mungkin ada satu yang pelayanan yang di puskesmas lain nggak ada, itu di radiologinya ada juga di Radiologi ya dok? di rawat inap itu sudah ada radiologi untuk peningkatan pelayanan kami. Iya. Kemudian ada informasi, ini benar nggak sih dok? Ada inovasi yang dimiliki oleh Puskesmas Batu Retno 1. Ini yang ada agak-agak sedikit menggelitik ini dok. Apa itu? Karena konon kabarnya ada inovasi nyedak rondo. Benar? Nyedak rondo apa gimana ini dok? Iya. Ya, jadi inovasi ini kan didorong karena ada beberapa capaian yang di angka kinerja belum tercapai ya, dasarnya itu. Salah satunya yaitu angka capaian untuk penemuan suspek TB ya, TB. yang masih rendah waktu itu. Kemudian kami sebetulnya awalnya namanya nyedak tonggo loh, bukan nyedak rondo loh ya. Tapi ketika saya florkan di rapat Forkompimjam, pertemuan lintas sektor, saya advokasi lah itu banyak Pak Polo Deso yang meleset ke itu loh. Akhirnya gitu. namanya malah berubah jadi nyedak rondo. Nyedak rondo gitu. seperti itu. Jadi mereka-mereka yang usul untuk apa tuh dirubah aja Pak Dokter biar familiar dan kami cepat gitu lah. Akhirnya
Lebih namanya mudah jadi nyantol ya, iya. Dok ya? Awalnya saya nggak niat untuk memberi namanya dak rondo itu, tapi teman-teman sendiri yang banyak yang apa itu antusias kasih nama Iya. itu, dan alhamdulillah dengan program itu capaian kinerja TV-nya bisa lebih meningkat ya. Tetapi tahun 2021 kemarin memang menurun. Lantas saya membuat inovasi baru kemarin pakai kompor dahak kayak. Saya membeli 6 kompor. Ya, 6 kompor yang mana saya hadiahkan untuk para kader kesehatan yang nyetor dahak paling banyak itu. Kemudian yang lainnya saya undi. Ternyata dalam bulan Oktober, November, Desember itu peningkatannya luar biasa. Ada mungkin sekitar 120 sampel dahak yang kami terima itu. Di apa tuh? Saya juga maklum, beberapa kader kan takut Iya. ketemu orang batuk itu loh. Sehingga saya bisa memaklumi. Sehingga kemarin capaiannya kok rendah sekali ini, padahal saya sudah melontarkan inovasi nyedak rondo Nyedak rondo segala. gitu ya. Akhirnya kita genjot pakai kompor dahak itu istilahnya. Alhamdulillah bisa meningkat. Oke, baik. Ini inovasi yang cukup luar biasa ya. Karena memang capaiannya kalau menurut target, Dok, dari inovasi yang diberikan dari Puskesmas Batu Retno 1 ini dengan nyedak rondo ini, kalau dikalkulasi prosentasenya seperti apa, Dok? Sasarannya kan dalam perhitungan sekitar 254 sampel dalam 1 tahun ya harus kami lakukan pemeriksaan ya. Yang di awal-awal sebelumnya itu capaiannya paling ya cuma di angka sekitar 100 berapa itu, di bawah 150 begitu. Tetapi dengan program itu ya mendekati lah, kalau sampai 254 itu sudah ngetop banget itu ya. Tapi sudah lumayan gitu. Iya. Baik, terima kasih Dokter Sus, dan sekarang kita ke Dokter Nancy ini. Wah, selamat siang Dokter Nancy. Ini Selamat siang. yang wilayah kerjanya masuk di kota nih ya, Iya, Dok? kota, pinggir jalan raya itu. Iya. Nah, ini sama juga halnya dengan Puskesmas Batu Retno 1 tadi. Untuk wilayah kerjanya sendiri, Dok, di Puskesmas Wonogiri 1 ini mencakup wilayah mana saja nih, Dok? Kalau kita Puskesmas Wonogiri 1 itu meliputinya 9 desa ya, Mbak. 9 desa. 9 desa ya. Kalau puskesmas yang kita kan di kota ada 2 puskesmas, Wonogiri 1 dan Wonogiri 2. Kalau Wonogiri 2 kan 8 desa ya. Kalau di tempat kita 9 desa. Iya. 8 desa ini wilayah mana saja nih, Dok? 9 desa. Kita 9 desa. 9 desa ya? Iya. Mana saja nih, Dok? Itu Wonokerto, Wonoharjo, Sonoharjo, Purwosari, Wonoboyo, Pokoh Kidul, Purworejo, Terbulu Sulur, ya, sama Manjung satunya lagi. Nah, ini berkait dengan wilayah kerja dari masing-masing puskesmas. Ketika ada yang berobat di luar wilayah tersebut ke puskesmas, katakan Wonogiri 1 ini, kemudian dari wilayah Wonogiri sebelah Wonogiri, tapi mungkin di luar tadi wilayah desa yang dimaksud, apakah juga ini masih tetap bisa diterima nih, Dok? Masih tetap bisa diterima, masih bisa diterima. Tapi untuk yang pasien BPJS, tetap kita lihat dulu ya, masuk BPJS-nya, vaskes pelayanan primernya di mana? Di mana? Iya, apakah di tempat kita ataukah di tempat yang lain, begitu. Kalau di tempat kita bisa diterima tapi gratis, ya. Kalau vaskesnya yang lain kan tetap membayar sesuai perda, gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi tetap masih bisa dilayani. Masih bisa, ya. iya. Oke, nah ini kaitannya dengan inovasi yang ada di Puskesmas Wonogiri 1 ini. Gedungnya cukup luar biasa nih, representatif baru sekali ya. Iya, mungkin bisa yang pelayanan yang ada di Puskesmas Wonogiri 1 sendiri seperti apa ini? Iya. Ya, sama juga sama puskesmas yang lainnya. Kita tempatnya kebetulan di pinggir jalan, juga jujukan, tempatnya jujukan juga. Pelayanannya tetap sama, pemeriksaan dasar juga, pelayanan dasar juga. Ada BP umum, ada poli gigi, poli umum, poli anak, lansia, dan juga IGD juga. Laboratnya juga, kebetulan kita juga ada melayani darah rutin juga
Untuk yang widal juga, yang untuk tipoid-tipoid itu juga bisa kita. Iya. Oke. Mm-mm. Nah, Gitu. Kalau kemudian yang dalam gedung, pelayanan dalam gedung ya. ada kegiatan Gimana? pelayanan di luar gedung juga nih, Dok? Ada pelayanan di luar gedung ada. Ada posyandu balita ada. Terus posyandu lansia juga ada. Terus pelaksanaan itu apa? PKD Pustu itu kita juga buka juga, iya. Oke. Iya, ternyata memang masing-masing puskesmas ini Iya. banyak inovasi yang ada ya. Iya, kemudian ini berkaitan dengan vaksin ini, Dok. Di wilayah Batu sendiri nih, Dokter Sus, sejauh ini pelaksanaan vaksin di kecamatan atau di puskesmas atau di wilayah puskesmas Batu Retno 1 seperti apa ini, Dok? Iya. Untuk pelaksanaan vaksinasi lumayan bagus ya. Mungkin di dosis pertama itu Iya. mungkin sama dengan teman-teman semuanya, sudah di atas 90 ya untuk capaian vaksinasi. Kemudian di dosis kedua ya agak kurang sedikit ya, karena memang orang Wonogiri kan mobilitasnya tinggi kan, ada yang tervaksin di luar daerah dan lain sebagainya gitu. Iya. Terus di vaksin yang ketiga ini, booster ini sedang berlangsung ini ya, dari hari Senin, Selasa, ini hari Rabu, ini sedang proses berlangsung untuk percepatan booster. Alhamdulillah di Batu koordinasi lintas sektornya bagus sekali, jadi saya kan urusannya hanya tukang suntik ya, tukang screening, tukang suntik saja, yang mendatangkan kan Pak Camat, Pak Polo, kerjasamanya luar biasa. Mereka-mereka yang memobilisasi masyarakat ke tempat pusat-pusat pelayanan vaksin, sehingga kami tinggal menyuntik vaksin ya. Itu alhamdulillah dari kepolisian, dari Koramil juga sangat mendukung, sehingga kerja kami merasa ringan ya. Lebih fokus hanya untuk nggak ngurusi sasaran lah, saya hanya ngurusi pokoknya yang datang kita screening, kita vaksin gitu aja. Alhamdulillah sampai saat ini lancar Masih saja. berlangsung ya, masih Dok, berlangsung. ya. Nah, untuk vaksin anak sendiri, Dok, di Puskesmas Wonogiri, Puskesmas Batu Retno 1 seperti apa nih, Dok? Di kelompok anak ya, kelompok anak sudah selesai ya. Ini sudah selesai ya, selesai dosis kedua kemarin selesai. Untuk anak yang 6 sampai 11 tahun itu ya sasarannya. Tinggal beberapa anak yang mungkin tunda karena sakit ya. Sudah sakit, nanti akan kita jadwalkan lagi. Kemarin yang terakhir kalanya di anak TK, kelompok anak TK. Ya, kelompok anak TK, tentu saja setiap vaksinasi mesti ada yang batuk pilek atau apa ya, harus kita lakukan penundaan, dan insya Allah nanti akan kita jadwalkan ulang untuk yang kelompok tunda-tunda ini. Ya. Oke. Kemarin juga dibantu dari Rumah Sakit PKU Wonogiri Kota itu ya, di SD Muhammadiyah kalau nggak salah. Nah, itu juga dibantu di sana, sehingga yang memvaksin tidak hanya puskesmas, tapi dari pihak rumah sakit juga ikut berperan di dalam vaksinasi di Batu Retno. Kalau antusias dari warga sendiri, Dok, ketika ada vaksin seperti itu, ini untuk wilayah Batu Retno 1 ini seperti apa, Dok? Motivasinya maksudnya? Baik antusias dari atau tanggapan dari warga dengan adanya vaksin di Puskesmas Batu Retno 1 ini. Kan ada mungkin, Dok, yang saya nggak mau datang karena bla bla bla. Saya nggak mau karena itu habis divaksin kemudian ada masalah dan lain sebagainya. Nah, dari yang datang kemudian dari yang ditangani oleh Puskesmas Batu Retno 1 sendiri tentang hal itu seperti apa, Dok? Tentu saja bahwa sasaran vaksin ini sangat heterogen ya. Tingkat pendidikannya, pandangannya, motivasinya ini sangat beragam sekali ya. Mungkin ada yang betul ada kesadaran, ada juga yang karena masalah beberapa administrasi harus dilengkapi untuk vaksin. Ada yang mau kerja, ada yang perjalanan, tapi bagi saya itu nggak masalah ya. Yang penting bisa datang gitu aja. Bisa datang dengan motivasi apapun, bisa datang di tempat pelayanan vaksin, ya kami vaksin ya. Alhamdulillah
animonya cukup responsif bagus. ya dok Iya, ya. cukup bagus. Iya. Oke, baik. Ini beralih ke dokter Nancy Iya. juga. Ini tentunya kami juga pengen mengetahui dan masyarakat saya pikir juga pengen mengetahui berkaitan dengan vaksinasi yang ada atau yang ditangani oleh Puskesmas Wonogiri 1 ini seperti apa nih, dokter Nancy? Vaksin yang pertama kedua ya. Oh, ya. Sama juga nggih sama dokter Sus tadi. Di tempat kita juga sudah hampir 90% lebih yang sudah tervaksin ya. Iya. Gitu. Kemudian untuk booster sendiri Antusias ya. sampai sekarang? Booster ya kita tetap melayani. Ini saat ini juga hari ini juga ada booster di Desa Purwosari. Karena untuk mendekatkan yang lansia-lansia kan biasanya kan mobilitasnya kan susah. Iya. Ya jadi kita dekatkan, kita melakukannya di Balai Desa Di Purwosari. Balai Desa ya. Tapi setiap Sabtu, hari Sabtu kita tetap melayani juga kok booster Di di puskesmas. puskesmas iya, di puskesmas kita tetap melayani. Ya. Nah, kemudian untuk vaksin anak ini Iya. yang di wilayah Puskesmas Wonogiri 1 Iya. sejauh ini Sudah selesai ya. yang sudah kemarin selesai juga ya. Ada penyisiran juga kemarin, akhirnya juga sudah selesai semua. Mungkin ada 1-2 yang belum karena sakit atau enggak karena ya itu masih isoman kemarin juga ada juga. Gitu, iya. Jadi nanti memang ada pengulangan lagi Iya, ya. ada penyisiran lagi. Iya. Nah, oke. Ya, mitra pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya berkait dengan pelayanan vaksinasi khususnya booster COVID-19 di wilayah Kabupaten Wonogiri, terkhusus ini di Batu Retno dan Puskesmas Wonogiri 1. Silakan. Anda juga bisa bertanya, tidak harus dari wilayah Batu Retno dan juga Wonogiri saja, Wonogiri 1 saja ya. Mitra pendengar bisa bertanya mumpung ini ada Dr. Sus dan juga Dr. Nancy yang tentunya siap untuk bersama-sama dengan kita semuanya di kesempatan siang hari ini ngobrol-ngobrol berkaitan dengan pelayanan vaksinasi booster COVID-19.
narasumber kita dari Puskesmas Wonogiri 1 dan Puskesmas Batu Retno 1. Masih dengan Dr. Sus dan juga Dr. Nancy ini. Dari tadi kita ngobrolin berkaitan dengan vaksinasi. Tentunya kita juga ingin kembali mengingatkan kepada mitra pendengar, sebenarnya apa sih vaksin itu dan apa sih sebenarnya manfaatnya dari vaksin itu sendiri? Mungkin Dr. Sus bisa menjelaskan. Jadi Oke, sebelum menjawab pertanyaan Kikin, Dr. Sus, kita akan terima dulu yang di 321344. Selamat siang. Selamat siang. Bincang sehat. Dari siapa di mana Bapak? Dari Sujono. Sukorjo. Sujono di Sukorjo. Silakan Pak Jono. Saya ingin menanyakan khusus pada Ibu Kepala Puskesmas Wonogiri 1. Iya, gimana? Saya adalah seorang lansia yang mengikuti vaksin Iya. Puskesmas Wonogiri 1. Baik ke-1, ke-2, dan ke-3. 1, 2, 3. Yang ketiga 5 Februari kemarin. Tapi pertanyaan saya, sampai sekarang saya baru menerima kartu vaksin sementara. Maksudnya sementara, Ya. karena masih ditulis tangan. Nah, kemudian kartu yang otentik, yang resmi, Asli? kok sulit kami terima. Padahal sudah saya hubungi baik-baik telepon maupun aku datang sendiri ke puskesmas itu. Oke. Tapi sampai Sekarang? sekarang ternyata memang tidak muncul itu. Itu Oke. yang pertama. Iya. Yang kedua, apakah kartu vaksin sementara ini juga mempunyai nilai yang sama dengan kartu vaksin yang resmi? Yang ketiga, Iya. apakah kartu vaksin saya itu masih dapat ditunggu? Yang resmi maksud saya, Iya. masih dapat ditunggu. Mohon petunjuk. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Sujono yang ada di Sukorjo ya ini. Monggo Dr. Nancy bisa dijawab ini. Ya, terima kasih sudah melakukan vaksin di puskesmas kami, Bapak. Jadi, kami akan gimana tadi, Pak? Tentang kartu vaksin yang Kartu belum vaksin, tercetak ya. iya masih tulisan tangan seperti itu. Yes. Sudah mencoba menghubungi Sudah Pak, puskesmas telepon, kami? sudah datang Sudah? ke puskesmas, tapi kok belum ada. Kemudian apakah kartu vaksin tersebut nanti sama Fungsinya ya? keabsahannya Oh, mungkin gitu. gitu ya Jadi, dengan iya. yang asli. Dan apakah kartu vaksin itu masih bisa ditunggu yang asli mungkin seperti itu aja. Iya. Monggo. Kan kita ada berbagai macam hal ya yang kenapa kita tidak memberikan kartu vaksinnya yang berupa print out-nya. Kemungkinan ada di datanya belum terbuka saat itu untuk etiketnya. Begitu. Jadi untuk mengeluarkan kartu vaksinnya belum bisa. Jadi kita buatkan yang manual dulu seperti itu. Untuk keabsahannya tetap itu sah-sah saja kok. Cuman kan belum tersinkronkan di Peduli Lindungi aja. Untuk keabsahannya ya tetap itu sudah melakukan booster, jadi udah sah-sah saja gitu. Sama dengan iya. yang print out itu, iya. Untuk Yang jelas itunya, data itu sudah masuk di sana ya, Dok ya? sudah masuk. Tapi kan itu harus disinkronkan dulu dengan Disduk Capil dulu ya. Ini yang bermasalah apa NIK-nya seperti itu atau karena memang belum open tiket seperti itu. Begitu. Iya. Oke. Pak Sujono sudah terjawab ya. Oke, monggo nanti kalau misalnya masih ada yang pengen ditanyakan lagi bisa langsung telepon iya. lagi ya. Pak Sujono kita akan tunggu. Kemudian ini ada yang bertanya juga melalui SMS di 081393584000 dari yang punya karena tidak adanya namanya ini 2344. Ini dari Bu Rini. Ini menanyakan yang benar itu kalau vaksin lansia itu 6 atau 3 bulan sih. Kemudian berapa waktu lama kita isoman? Terima kasih. Ini monggo bisa dijawab Dr. Sus nggak? iya. Ya.
Jadi untuk vaksin ya, memang secara teori bahwa antibodi kita ini akan mengalami penurunan ya. Itu setelah di 6 bulan itu sangat rendah biasanya, sehingga perlu dilakukan booster ya, dilakukan booster. Namun demikian penurunannya tidak langsung di bulan ke-6 itu, tentu saja di bulan ketiga itu sudah mulai menurun ya. Efektif vaksin itu sebenarnya 1 bulan setelah suntian kedua itu, suntian terakhir itu biasanya titernya meningkat ya, meningkat drastis. Kemudian nanti di bulan ketiga, keempat, lima, enam itu sudah mulai menurun ya, sehingga diperlukan vaksinasi booster. Tanggal 21 Februari kemarin, Dirjen P2P itu mengeluarkan surat edaran baru yang mana lansia yang jarak vaksinnya dengan vaksin kedua sudah 3 bulan, itu boleh mengikuti booster untuk vaksinasi booster. Jadi monggo tidak perlu menunggu 6 bulan ya. Memang kita prioritaskan lansia ya. Jadi untuk pandemi COVID ini yang kalau angka yang paling fatalnya itu kan lansia-lansia ya. Kalau kita lihat di angka-angka yang meninggal dunia juga di atas 70 tahun rata-rata. Sehingga difokuskan monggo untuk yang Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk dalam kategori lansia, kalau sudah 3 bulan dari jarak suntian yang kedua. Monggo dipersilahkan untuk bisa mengikuti vaksinasi booster di pusat-pusat vaksinasi. Ini biar Roto nih untuk isoman biar Bu Nancy yang jawab. Ya, monggo silakan. Ya. Ini ya untuk aturan isoman itu berdasarkan hasil rapidnya. Ya, misalnya rapid antigennya positif, itu tetap melakukan isomannya 10 hari. Gitu ya. Terus kalau kontak erat, hasil kontak erat dengan rapid antigen positif itu juga sama, 10 hari juga isomannya. Tapi kalau yang kontak erat hasil rapid antigen pertamanya negatif, itu isoman dulu selama 5 hari, nanti 5 hari dicek ulang. Ulang namanya ya, istilahnya kalau sekarang exit test ya, di exit test. Kalau hasilnya negatif, itu boleh melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Tapi kalau hasilnya masih positif, itu tetap melanjutkan isoman jadinya tambah 10 hari lagi. Jadi setelah 5 hari kita tambahkan 10 hari. Iya, jadi 14 lah. 14. Iya, 9 sampai 10 hari. 14 hari biasanya. Seperti itu. Iya, Bu Rini sudah terjawab ya. Terima kasih yang punya 2344. Wah, ini kayak nomornya Radio Giri Suara ini ya. Untuk SMS-nya. Baik, untuk Anda mitra pendengar yang ingin bertanya masih ada kesempatan. Silakan Anda bisa dial di 21344. Selamat siang, Bincang Sehat. Yang Kembali lagi Pak Jono, silakan. Gimana Pak? ini mohon petunjuk. Sertifikat vaksinasi. Setelah saya cari di HP saya, ternyata juga tidak muncul. Gimana ini? Oke. Iya. Mau langsung dijawab? Tidak ditutup teleponnya atau gimana nih? Boleh. Oke, monggo. Langsung dijawab ini Dokter Nancy. Silakan, ini masih ditunggu ini. Iya, begini Bapak. Kalau sertifikat sertifikat yang masih dalam manual belum berupa print out itu memang belum tersinkronkan di Peduli Lindungi Bapak. Begitu ya. Terus kapan itu, Pak? Nah, begini kita cari tahu dulu permasalahannya yang kemarin tidak sinkron itu apa? Apa karena nick-nya penjenengan atau karena belum open tiket pada waktu itu? Begitu. Dan mestinya diberitahu itu saya mana yang salah, kekurangan saya mana. Tapi ditanya juga diem saja, justru malah tunggu saja Pak, ini sistemnya bagaimana. Mestinya kami tahu dah kekurangannya. Iya. Mohon maaf ya Pak, kalau ada yang kurang berkenan, tapi gimana nih, kita aja gini, Bapak bisa tindak puskesmas lagi kapan? Ya. Sekarang juga. Kalau sekarang saya masih di sini Pak, masih siaran Ya gitu, nanti coba kalau tindak puskesmas nanti bisa bertemu dengan petugas koordinator imunisasinya ya Pak Y. Siapa itu namanya? Karena kemarin katanya tidak mau ngaku orang ini.
ada ibu yang kacamata dan ada bapak yang gagal di vaksinasi. Tidak mau Oh ngaku gitu. namanya, siapa tidak mau. Oleh Ye. karena itu nanti saya harus ketemu siapa gitu. Ya, nanti bisa bertemu dengan petugas koordinator vaksinnya nggih Pak ya. Nanti bisa bertemu dengan Ibu Retno. Retno ya. Nggih. Kita catat nanti. Iya. Iya, tindak Kalau puskesmas. ketemu penjenengan langsung. Oh, nggih, ketemu saya juga mbok ndak apa-apa. Saya tenggo Bapak rawuhnya, nggih, saged. Bisa kok penjenengan. Saged, monggo. Saya tenggo. Nggih. Siapa penjenengan? Menapa, Pak? Namanya bisa apa? Saya Bu Nenci. Bu Nancy, Iya. kepala Iya. puskesmas nomor 1 ya. Nggih, Iya. nggih, dokter Wonogiri 1, Pak. Saya, Pak. Nggih. Insya Allah kami menghadap nanti. Oh, Nggih, iya. monggo dalam tenggo Bisa, Bapak. Bisa Iya. pikun, dokter harus sabar. Nggih. Iya, Iya. nggih. Mohon maaf nggih, Bapak. 85. Iya, Iya. 85. Iya, baik. Terima Iya, kasih iya. Pak Sujono. Sudah gitu aja? Barangkali begitu aja. Iya. Baik, terima kasih untuk Pak Jono ya. Oke, silahkan nanti bisa ke Puskesmas Wonogiri 1 atau mungkin ini kalau nanti ada yang kurang tentunya nanti akan dikasih tahu ya Pak ya. Baik, tadi saya sempat bertanya ke Dokter Susi ya kaitannya dengan vaksin. Oh iya. Iya, tapi belum dijawab. Karena kita ngobrolin vaksin-vaksin gitu. Nah, ini sebenarnya apa sih? Kenapa mesti harus ada vaksin dan lain sebagainya tuh kan? Laris tuh. Laris manis itu. Manis. Iya. Vaksinnya nanti dijawab ya. Kita akan terima lagi yang di 321344. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Dari Pomo di Sukoharjo, Mbak. Mas Pomo yang ada di Sukoharjo. Silakan Mas Pomo. Cuma saya tanyakan cuma satu gini, Mbak. Iya. Apakah vaksin yang booster apakah harus menunggu ini, Mbak, undangan apa langsung ke ini, Mbak ya? Ke puskesmas dimanapun ya. Vaskes terdekat gitu maksudnya ya. Terdekat Oke. itu, yang vaksin Jepang itu apakah harus menunggu gitu loh, menunggu undangan gitu loh. Oke. Apa seperti yang kemarin-kemarin, kalau kemarin-kemarin kan harus menunggu undangan dulu, terus Iya. setelah vaksin nunggu berapa bulan lagi dapat undangan. Apakah sama seperti Sama yang seperti undangan ini. kemarin? Mas Pomo sudah vaksin 1-2? 1-2 Sudah. ini tunggu tinggal yang booster ini. Oke. Iya, baik. Kita Nanti aja akan vaksin, dijawab. saya bilang Iya. pada Pak Dokter itu sama Mbak yang Iya, ya. Dr. Terima Nancy. kasih. Terima Itu aja, kasih. Mbak Cin. Iya. Mas Pomo yang ada di Sukoharjo ini apakah berbeda ya dok ya antar kabupaten? Ini Mas Pomo yang ada di Sukoharjo ini menanyakan untuk vaksin booster ini apakah harus menunggu undangan seperti sebelumnya 1-2 gitu? Iya. Saya ya. Nggih, monggo. Sukoharjo tetangga kabupaten ini ya. Oh iya, Iya. betul. Karena di sini ada Desa Sukoharjo juga ada dan iya, sebagainya. iya. Nggih. Muter Sukoharjo ini dok. Jadi gini ya, memang kalau undangan itu mestinya digunakan untuk pengaturan ya, pengaturan kedatangan. Iya. Karena jangan sampai Kerumunan ya dok. iya, yang jelas itu. Bahkan di wilayah saya sendiri di Batu Retno mesti kedatangan tiap-tiap desa mesti dijadwal jamnya itu datang jam sekian tuh. Mestinya ada koordinasi seperti itu. Buat Pak Sapa tadi yang di Sukoharjo, Mas Pomo, Pak Pomo. Pak Pomo ya. Saya kurang tahu kalau kebijakan di Sukoharjo mungkin bisa langsung mendatangi atau apa saya kurang paham atau mungkin bisa menghubungi langsung pihak pemerintah desa biasanya ya. Kalau di Wonogiri kan mobilisasi penduduk kan tetap di tangan Pak Camat, Pak Polo Deso, nah, itu yang mengaturan jadwal seperti itu. Asalkan sudah sesuai dengan jadwal apa itu sudah 3 bulan, 3 bulan ya, atau sudah 6 bulan ya. ya. Ini langsung bisa menghubungi pihak desa bisa, terus nanti biar dijadwalkan untuk mengikuti vaksin ya. Vaksin, ya. Seperti itu. Baik, Mas Pomo ya sudah terjawab untuk pertanyaan penyedengan. Baik mitra pendengar, untuk Anda yang pengen bertanya lagi silakan masih kita tunggu di 321344, SMS 1 juga di WhatsApp di 081393584000 dan kita akan kembali ke Dokter Sustadi. Kenapa kita mesti ada vaksin kemudian 1-2 bahkan sekarang ini booster seperti itu. Nah ini
Gimana nih dok? Kalau vaksin ini kan sudah kita kenal lama ya, bahkan kita kecil-kecil semuanya sudah divaksin ya, ada imunisasi dasar lengkap ya. Jadi vaksin ini pada prinsipnya adalah satu zat yang mana berasal dari entah itu virus atau itu kuman yang sudah dilemahkan untuk menstimulasi tubuh agar timbul antibodi ya, kekebalan tubuh kita terhadap satu penyakit ini. Dan ini telah terbukti ya, beberapa contohnya kalau kita lihat kasus polio ya, untuk sulit sekali ditemui sekarang sudah. Kemudian untuk yang kayak pertusis dan lain sebagainya dengan adanya imunisasi dasar lengkap, mungkin sudah sulit sekali kita temui di masyarakat untuk kasus penyakit seperti itu ya. Kita menyebutnya yaitu PD3I atau penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi gitu ya. Kemudian ini COVID ini adalah penyakit baru ini ya, baru tahun 2020 masuk di Indonesia. Nah, jadi ini masih baru dan salah satu jurusnya ini tentu saja vaksinasi ini sebagai upaya ikhtiar kita untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Namun demikian COVID-19 ini kan bermutasi terus ternyata ya. Dari yang terakhir ini sudah ada Omikron ya, katanya Omikron ya. Ini palingnya COVID berarti ini Omikron ya. Jadi kan dulu ada Delta, kemudian sekarang sudah ada Omikron, sehingga program booster ini salah satunya ya, didasari oleh 3 hal. Yang pertama memang ada kemungkinan beberapa orang yang efektivitas vaksin di pertama dan kedua ini kurang membentuk antibodi, ini bisa juga. Kelompok kecil masyarakat ini kalau diukur titernya masih rendah gitu setelah 1-2. Kemudian yang kedua, memang secara teori setelah 6 bulan ini kadar antibodi kita akan mengalami penurunan. Ya. Yang ketiganya guna untuk menghalau varian yang baru. Jadi kenapa booster itu dilakukan? Tentu saja dengan beberapa pertimbangan ini, sehingga dengan adanya booster ini, booster vaksin COVID ini, diharapkan kekebalan tubuh kita akan meningkat kembali. Kemudian karena yang disarankan oleh kementerian kan vaksinnya kalau bisa jenisnya yang heterolog ya, bukan homolog ya. Meskipun homolog juga diperbolehkan, tapi heterolog sehingga varian diharapkan nanti dengan perkembangan varian yang macam-macam itu antibodi yang ada dalam tubuh kita lebih lengkap untuk bisa menangkal COVID-19 ya dengan mutasi-mutasinya yang baru ini. Sehingga saya berharap pada warga masyarakat dan terkhusus untuk lansia khususnya. Lansia ini biasanya tergantung anaknya kok sebetulnya. Kalau lansianya manut-manut ya. Kalau vaksin anak juga manut bapaknya aslinya. Orang tuanya. Ya, ada anak menolak vaksin itu jarang gitu. Lansia menolak vaksin itu juga jarang. Biasanya anaknya yang nggak boleh orang tuanya divaksin dan lain Karena sudah tua seperti itu ya alasannya. Sehingga nanti saya berpesan ya pada tidak hanya lansia, yang punya lansia saya harapkan apalagi ada komorbid untuk bisa mengikuti vaksinasi booster ini Bu. Terus terang ya. Memang saya amati beberapa kasus yang ada di Wonogiri yang meninggal dunia rata-rata 70 tahun ke atas nih ya. Dan ada komorbid mesti. Dan kalau dicek kadang-kadang mereka belum vaksin ya karena mungkin menolak vaksin atau apa begitu. Oke. Tadi disebutkan Dokter Sus terutama selain lansia ini komorbid. Nah, untuk komorbid ini tentunya juga ada batasan-batasannya, Dok, ketika mau vaksin seperti itu. Misalnya untuk yang diabetes itu harus gula darahnya sekian, kemudian atau mungkin yang 6 bulanan sekali HbA1c-nya harus sekian. Nah, ketika itu dilanggar, itu dampaknya seperti apa nanti? Baik, mungkin nanti akan dijawab. Yang mau gabung jadi enggak ini di 321344? Oke, iya kita akan terima dulu sebelum nanti Dr. Sus atau Dr. Nancy menjawab. Selamat siang, Bincang Sehat. Selamat siang Mbak Dikin. Iya, selamat siang. Ini narasumber dari mana Mbak? Dari KUPTD Puskesmas Wonogiri 1 dan
Puskesmas Batu Retno 1. Ini masih tentang kesehatan gitu. Betul sekali, Pak. Ini kebetulan saya ada pertanyaan ini. Monggo silahkan. Kan saya usia sudah di atas 60 tahun. Dan setengah jam yang lalu saya sudah vaksin booster. Yang kami tanyakan bagaimanakah, karena saya mendengar berita katanya kalau sudah habis booster itu ada yang gerges-gerges, ada yang meriang, ada yang panas dan sebagainya lah. Ini untuk menjaga agar itu tidak saya alami. Saya tidak panas, tidak demam, tidak gerges-gerges, itu apa yang harus saya lakukan, dan apabila itu harus mengkonsumsi suplemen itu yang seperti apa. Itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Widodo yang ada di Manyaran yang sudah bertanya. Nih sebelum menjawab ke Pak Widodo, atau mungkin Pak Widodo dulu nih yang dijawab nih, Dok. Boleh. Boleh, monggo silakan. Pak Widodo, jadi kalau ada reaksi greges-greges itu hal yang biasa ya. Itu tanda-tanda malah ada antibodi yang bagus untuk panjenengan ya. Sehingga nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Untuk masalah greges-greges ini hal yang biasa ya. Kayak bayi-bayi itu disuntik DPT juga greges kayak gitu. Halnya biasa gitu ya. Cuma kalau memang sangat mengganggu, sangat misalnya sampai suhunya panas sekali ya kita minum obat ya untuk penurun panas ya. Tapi kalau biarkan saja nggak masalah itu ya, istirahat. Yang penting di hari ini Pak Widodo jangan bekerja terlalu berat, beraktivitas terlalu capek ya, sehingga mungkin reaksi-reaksi vaksin ini tidak terlalu berat. Lebih banyak beristirahat gitu ya, Dok? Ya, kalau pun bekerja jangan terlalu ngoyo lah ya, karena baru saja kemasukan vaksin ya. Iya. Oke. Jadi nggak masalah nggih Pak Widodo, nggak usah takut dan nggak usah minum macam-macam biar nggak greges, itu nggak usah gitu. Aman saja. Iya, baik, terima kasih untuk Pak Widodo. Kita terima lagi 321344. Selamat siang, Bincang Sehat. Selamat siang. Ya. Kembali lagi Jono. Pak Jono, silahkan Pak Jono, gimana? Mohon petunjuk. Ketika saya vaksin 1-2, itu saya tidak merasa efek apa-apa sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika booster itu memang ada efek, tapi tidak berat. Jadi bekas jarum suntikan itu ada rasa kaku, ganjel, dan itu hanya berlangsung sekitar 3 jam. Kita pakai itu sudah hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, sering disebut gelombang 3. Ini bagaimana gelombang 3 ini kapan akan terjadi dan kapan akan selesai? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih untuk Pak Jono ini. Antusias sekali ini ya. Baik, monggo silakan ini langsung dijawab ini, Dok, Pak Jono. Iya. Pak Jono yang dari Wonogiri tadi. Iya. Oh iya. Salam kenal Pak Jono. Semoga panjenengan sehat-sehat terus. Telah divaksin booster ya, yang ketiga. Memang itu reaksi biasa ya Pak Jono ya, untuk reaksi vaksinasi ya. Kemang itu paling banyak memang ya, untuk booster ini paling banyak memang bekas suntikan kemang-kemang begitu ya. Enggak masalah Pak Jono, untuk reaksi vaksin yang seperti itu ya, belum masuk dalam kategori KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ya, sehingga saya pandang itu masih biasa-biasa. Beberapa kemarin teman-teman yang di booster Moderna itu panas sekali ya malah itu, waktu nakes ya itu, nakes itu yang kita divaksin booster Moderna itu gerges-gerges betul itu ya, rasanya itu. Beberapa teman yang pernah kena COVID katanya rasanya seperti reuni COVID katanya begitu. Jadi itu hal yang biasa. Kemudian tadi ditanyakan tentang gelombang 3 ya. Indonesia sudah dinyatakan gelombang 3 ini sama pemerintah ya. Masuk gelombang 3 setelah Omikron masuk kita ini, bulan Februari ini kan kasusnya sudah sesuai dengan prediksi akan meningkat ya. Kasusnya juga sudah lumayan banyak meningkat. Maka di samping Pak Jono sudah vaksin, ini saya gambarkan, orang yang vaksin ini orang yang sudah mengenakan helm kalau naik sepeda motor. Tetapi apakah kalau naik sepeda motor pakai helm tidak dijamin jatuh? Ya nggak dijamin.
Kalau nggak hati-hati ya bisa jatuh. Cuma orang yang pakai helm itu kalau jatuh nggak benjut kepalanya, nggak sampai trauma kepala, itu seperti itu. Jadi orang yang sudah divaksin ini jelas bisa juga terkena COVID, namun tujuan kita adalah mencegah angka kesakitan maupun angka kefatalan, kematian akibat COVID ya. Sehingga yang terkena COVID ini biasanya cuma seperti flu-flu biasa, beberapa hari gerges-gerges, atau bahkan tanpa gejala biasanya seperti itu. Ya, jadi moga-moga Pak Jono, saya doakan sehat-sehat ya Pak Jono ya. Awet ngomong anak putu ini pokoknya. Sip. Iya, ceritanya ini tadi berbagi juga sih Pak Jono ya, selama setelah vaksin ya, terakhir gitu ya. Hanya ini merasakan tapi tidak apa-apa seperti itu. Kemudian ini tadi Dok, nyambung ke pertanyaan dari tadi yang komorbid. Dokter sudah sebutkan ada yang memang mesti hati-hati ini adalah lansia dan komorbid gitu. Padahal yang komorbid ini untuk vaksin ini konon kabarnya itu harus benar-benar memperhatikan semuanya. Jadi tidak asal datang vaksin seperti itu, tapi melalui istilahnya screening ya. Kaitannya dengan misalnya untuk diabetes itu kadar gulanya harus berapa, kemudian yang 6 bulanan sekali itu HbA1c-nya dalam kondisi istilahnya tidak normal ya, tidak di ambang normal ya, kadar gulanya, kemudian yang lainnya itu ketika melakukan vaksin booster ini ada dampak apa ini Dok, kira-kira Dok? Jadi setiap kita lakukan vaksinasi SOP-nya mesti akan ada screening ya. Dokter-dokter ini mesti melakukan screening kondisi pasien itu seperti apa. Kalau memang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan form screening kita, ya kita lakukan vaksinasi. Namun apabila tidak memenuhi syarat dalam form screening, ya kita lakukan penundaan biasanya. Ya. Sehingga pasien harus dikondisikan, di mana misalnya gulanya terlalu tinggi ya kita kondisikan untuk diobati agar ketika vaksinasi berikutnya sudah dalam turun ya. Seperti tensi juga. Ya, tekanan darah juga ya, tekanan darah yang diizinkan sekarang 180/110 ya untuk tekanan darahnya ya. Nah, kalau sudah melebihi itu ya kita nggak mungkin melakukan penyuntikan, harus kita tunda dulu, disuruh berobat di Fasiankes, kemudian nanti dipanggil kembali dalam kondisi yang tensinya sudah normal, bagus, paling nggak normal gitu. Seperti itu ya. Kadar gula juga demikian ya. Dan ini kadang-kadang tensi dan gula ini kadang-kadang pasien kalau sudah enak tuh malas itu minum obat dan lain sebagainya, ini sayang seperti ini ya. Sehingga kerutinan terhadap minum obat ini perlu betul-betul ditekankan sehingga nanti ketika masa penundaan sudah berakhir, dia berobat, dipanggil lagi vaksin. Yang penting kondisi ketika divaksin memenuhi syarat ya. Biasanya kalau kadar gula ya nggak sampai ke HbA1c ya. HbA1c itu mahal ya pemeriksaannya ya. Kita kalau tekanan gula darahnya biasanya kisaran 150 kita vaksin begitu. Oke. Baik, ini ada yang bertanya. Selamat siang, bincang sehat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak, di mana? Dari Jatisrono, Bu. Jatisrono. Bapak? Bapak Karjo Jatinom dari Sono. Bapak Karjo Jatinom. Pak Harjo. Oh, Pak Harjo, nggih, monggo. Sarijo ya. Monggo silakan Mbak Sarijo. Ini mau tanya kepada Pak Dokter Sus ya. Iya. Saya ini kan orang paraplegia, Pak, penyandang cacat. Kalau misalnya vaksin itu bisa atas jemput apa bisa enggak? Oh gitu. Sudah. Yang pertama, yang kedua, kan saya ini orang paraplegia udah 22 tahun penyandang cacat. Hidup saya cuma di atas kursi roda sama di tempat tidur. Oke. Kalau vaksin yang pertama udah, kedua udah, ini tinggal booster ini. Saya belum vaksin sama ini badan saya lagi nggak enak gitu, Pak. Gitu. Soalnya saya ini kalau duduk
1 jam aja tanpa kali itu luka, kalau luka apa ya, susah sembuh. Sembuhnya. Iya. Karena saya ini penyakit saya udah komplikasi ya, Pak. Udah kolesterol tinggi, tensi tinggi, kena diabetes juga. Ini akhir-akhir ini malah kena ambil juga. Usia berapa, Pak? Usia 63. 63, baik. Karena saya dulu kecelakaan. Oke. Udah 22 tahun mamanya. Iya. Ini mau ditutup untuk mendengar jawaban Dokter Sus atau tetap dibuka teleponnya? Pak tutup, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sarijo di Jatinom, Jatisrono. Monggo Dokter Sus. Mohon maaf tadi diulangi pertanyaan apa itu? Sudah 22 tahun. Paraplegi. Iya, betul. Kemudian kalau mau vaksin 1-2 sudah. Dan saat sekarang ini merasakan badan greges-greges karena memang beliau komplikasi. Nah, ini bagaimana kalau mau vaksin? Apakah bisa dijemput atau seperti apa? Oh iya. Nanti tentu ada kebijakan ya. Seperti kemarin waktu lansia ini juga kita lakukan penyisiran ya. Kita mendatangi rumah-rumah penduduk yang belum vaksin karena alasan mungkin tidak bisa dibawa, mungkin kondisi kesehatannya dan lain sebagainya. Jangan khawatir Pak Sarijo, nanti tentu saja ada jadwal selanjutnya tim dari Puskesmas bisa melakukan vaksinasi di rumah gitu ya, di rumah ya. Jadi kalau memang pasiennya tidak bisa berkunjung ya kita yang mendatangi. Biasanya seperti itu. Oke. Begitu Pak Sarijo, terima kasih untuk ini kadang-kadang sok makan bareng, ini jangan sampai untuk sementara ini dicegah dulu. Kemudian foto bareng buka masker ini juga sering ini yang masih muda-muda ya. Nah, ini penting sekali. Titik-titik rawan yang seperti ini atau mungkin di tempat hajatan, di tempat mantenan dan lain sebagainya, monggo untuk diperhatikan karena tanpa disiplin protokol kesehatan ini COVID ini nanti mungkin bisa sia-sia ya Dok ya. Apa yang sudah dilakukan. Nggak sampai puncak gitu. Doa kita kan segera sampai puncak kemudian menurun. Kita bisa menghadapi bulan Ramadan beribadah dengan tenang. Seperti itu. Iya. Baik, Dokter Nancy mungkin ada yang akan disampaikan, monggo silakan. Ya, sama Ye. Tetap jaga prokes aja Ye. Ya. Jangan lupa maskernya, jangan lupa cuci tangannya. Jangan lupa juga ini kan musim hujan pancaroba juga, jaga pola makannya juga. Nah, kebersihan lingkungan juga perlu itu karena selain COVID kan juga ada DB juga. Iya, itu juga perlu diwaspadai juga. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Nancy dan Dr. Sus yang sudah hadir di Bincang Sehat kali ini bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. Saya Kikin sebagai pemandu acara mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa.